Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Siti Zahra, mahasiswa dari Universitas Indra Prasta BGRI dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan budaya Amerika dengan Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Uub Gufron. Yang pertama yaitu dalam segi perbedaan budaya yang pertama yaitu dalam segi agama. Perbedaan dalam segi agama ini terlihat sangat amat kontras dan sangat amat berbeda karena dalam negara Indonesia ini mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan terdapat beberapa agama lain juga di Indonesia seperti Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama lainnya. Sedangkan di Amerika, mayoritas masyarakatnya menganut agama Kristen, yang di dalamnya terdapat Kristen Katolik, Protestan, Kristen Mormon. Terdapat beberapa pula masyarakat yang tidak menganut agama sama sekali dikarenakan negara Amerika sangat amat membebaskan masyarakatnya untuk kepercayaan masing-masing. Banding terbalik dengan Indonesia, Indonesia memiliki Pancasila yang dimana salah satu isi dari Pancasila tersebut yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bisa disimpulkan dalam segi agama ini, Amerika sangat amat berbeda dengan Indonesia. Yang kedua yaitu dalam segi pendidikan. Dalam segi pendidikan, Indonesia dan Amerika memiliki beberapa persamaan dan beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu dalam segi pendidikan agama. Jika di Indonesia pendidikan agama sangatlah penting dan sudah diterapkan pada saat sekolah dasar maupun taman kanak-kanak, di Amerika sama sekali tidak menerapkan pendidikan agama. Karena kembali lagi kepada yang pertama, negara Amerika sangat membebaskan warganya dan masyarakatnya untuk memeluk agama mereka masing-masing. Jadi, negara Amerika tidak memberlakukan pendidikan agama ataupun mengajarkan pendidikan agama pada siswa mereka. Lalu yang selanjutnya yaitu seragam sekolah. Jika di Indonesia kita sering melihat banyak anak sekolah menggunakan seragam, dari anak TK sampai lulus SMA masih menggunakan seragam. Di Amerika tidak menggunakan seragam. Mereka menggunakan pakaian formal, namun casual dan sopan. Di Amerika tidak ada seragam untuk anak sekolah atau mahasiswa. Lalu yang selanjutnya ada persamaan yaitu wajib belajar 12 tahun. Di Indonesia maupun Amerika memiliki kesamaan yang dimana mereka para siswa wajib belajar 12 tahun. Selanjutnya yaitu perbedaan dalam segi orang tua atau parenting. Kebanyakan orang tua di Indonesia sangat amat overprotective kepada anaknya dan terdapat beberapa orang tua yang mengekang anaknya agar anaknya terlihat lebih baik
Jika di Amerika, para orang tua sangat amat membebaskan anaknya untuk mengasah bakat dan menjalani hidup sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan terkadang ada beberapa anak usia 21 tahun di Amerika yang sudah tinggal sendiri dan diperbolehkan oleh orang tuanya. Namun jika di Indonesia, orang tua sangat amat tidak membolehkan anaknya untuk tinggal sendiri. Introduce yourself. I am Isabel Dutra from Los Angeles, California. Introduce yourself. I am Isabel Dutra from Los Angeles, California. My name seems Lucky. I'm from New Orleans, Louisiana. Yes. Basically translates to meatballs. Oh, okay. Bakso. I think meatball. It is an interesting texture. It reminds me of but ramen together. Tastes pretty good. The texture is definitely interesting. This is called telur gulung. Wait, say it again. Telur gulung. Telur. Selanjutnya, dalam segi makanan, di Indonesia terdapat beberapa makanan adat dan suku karena Indonesia terdiri dari beberapa suku, bangsa, dan budaya. Karenanya di Indonesia terdapat banyak sekali aneka makanan khas dari daerah masing-masing. Dan Indonesia selanjutnya dalam segi makanan, di Indonesia terdapat beberapa makanan adat dan suku karena Indonesia terdiri dari beberapa suku, bangsa, dan budaya. Karenanya di Indonesia terdapat banyak sekali aneka makanan khas dari daerah masing-masing. Dan Indonesia makanan pokoknya sebagian besar yaitu nasi. Sedangkan di Amerika perbedaan selanjutnya itu dalam segi cara berpakaian. Orang Amerika bisa bebas memilih baju apa yang mereka ingin pakai. Seorang wanita tua bisa mengenakan pakaian cerah dengan banyak aksesoris cerah. Seorang anak laki-laki dapat mengubah rambutnya dengan gaya yang unik. Seorang gadis mungkin menggambar tato di kulitnya.
tidak akan ada yang mengeluh tentang fashion. Dan perbedaan yang selanjutnya itu dalam segi cara berpakaian. Orang Amerika bisa bebas memilih baju apa yang mereka ingin pakai. Seorang wanita tua bisa mengenakan pakaian cerah dengan banyak aksesoris cerah. Seorang anak laki-laki dapat mengubah rambutnya dengan gaya yang unik. Seorang gadis mungkin menggambar tato di kulitnya. Tidak akan ada yang mengeluh tentang fashion di sana. Dan fashion di sana sudah sangat amat berkembang dan maju. Sedangkan di Indonesia, cara berpakaiannya ada beberapa yang menggunakan hijab jika mereka yang beragama Muslim, khususnya untuk kaum wanita, dan spesial busana jika di Indonesia terdapat pakaian adat, karena Indonesia terdiri dari beberapa suku bangsa dan ras. Berikut terlampir foto pakaian adat dan juga cara berpakaian antara negara Amerika dan negara Indonesia. Dalam segi pergaulan, hal ini sangat amat terlihat kontras dikarenakan Indonesia yang menganut paham agama sangat amat mengedepankan etika dan moral dalam bergaul dengan yang lebih tua maupun teman sebaya. Sedangkan di Amerika, mereka bebas bergaul dengan berbagai umur dan tidak mengedepankan etika namun masih sopan. Dan pergaulan di Amerika sangat amat bebas. Mereka boleh melakukan apapun. Bahkan yang dilarang di Indonesia sekalipun seperti seks, dalam segi pergaulan, hal ini sangat amat terlihat kontras dikarenakan Indonesia yang menganut paham agama sangat amat mengedepankan etika dan moral dalam bergaul dengan yang lebih tua maupun teman sebaya. Sedangkan di Amerika, mereka bebas bergaul dengan berbagai umur dan tidak mengedepankan etika namun masih sopan. Dan pergaulan di Amerika sangat amat bebas. Mereka boleh melakukan apapun. Bahkan yang dilarang di Indonesia sekalipun seperti seks, di Amerika diperbolehkan. Dan orang Amerika mayoritas bergaul dengan sesama teman sebaya. Dalam segi mayoritas bergaul dengan di Amerika diperbolehkan. Dan orang Amerika mayoritas bergaul dengan sesama teman sebaya. Budaya menikah. Jika di Indonesia, seorang remaja khususnya kaum wanita yang sudah menginjak 30 tahun namun belum juga menikah, itu akan menjadi buah bibir para tetangga. Dan orang tua terkadang mendesak anaknya untuk menikah secepatnya. Namun berbeda halnya dengan
menikah di Amerika. Para orang tua di Amerika sangat amat membebaskan anaknya untuk menikah. Pernikahan di Amerika seperti pilihan untuk para anak-anaknya. Beberapa juga ada anak Amerika yang tidak menikah, namun orang tuanya tetap sayang kepada anaknya dan menganggap anak. Terdapat beberapa pula orang Amerika yang sudah memiliki anak sebelum menikah. Hal itu terjadi karena kembali lagi ke pergaulan di Amerika yang sangat amat bebas. Seperti yang sudah saya paparkan di atas sebelumnya, beberapa perbedaan budaya Indonesia dan Amerika, yaitu yang pertama agama, yang kedua dalam segi pendidikan, yang ketiga dalam segi orang tua atau parenting, yang keempat dalam segi makanan, yang kelima dalam segi cara berpakaian, yang keenam dalam segi pergaulan, dan yang terakhir dalam segi pernikahan atau menikah. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang perbedaan budaya Indonesia dan budaya Amerika. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.